Halo teman-teman. Di media, kita sering mendengar tentang daerah otonom di Cina, seperti Xinjiang atau Tibet. Namun, ada banyak negara lain di dunia yang juga memiliki daerah otonom, termasuk Rusia dan Amerika Serikat. Dalam video hari ini, kita akan belajar tentang 5 daerah otonom, kaya sumber daya alam di dunia, di wilayah Federasi Rusia. Rusia adalah negara yang terorganisir dalam bentuk federasi, terdiri dari 85 subjek federal. Termasuk semenanjung Crimea, ada 22 republik, 49 provinsi, 9 wilayah, 3 kota federal, 4 daerah otonom, dan 1 provinsi otonom. Subjek ini memiliki hak federal yang sama, dengan arti perwakilan yang sama atas nama Dewan Federasi Rusia. Namun, mata pelajaran ini berbeda dalam tingkat otonomi mereka. Daerah otonom, baik subjek federal dengan kepentingannya sendiri, dan pada saat yang sama dianggap sebagai unit administrasi subjek federal lain. 5 daerah otonom Federasi Rusia mencakup 4 daerah otonom dan 1 provinsi otonom. Keempat daerah otonom tersebut meliputi daerah otonomi Chukotka, daerah otonomi Khanty-Mansi, daerah otonomi Nenets, dan daerah otonomi Yamalo-Nenets. Satu-satunya provinsi otonom Rusia yang terletak di timur jauh, berbatasan dengan Tiongkok, adalah provinsi otonom Yahudi. Dari jumlah tersebut, 4 daerah otonom memiliki otonomi lebih besar daripada 1 provinsi otonom Yahudi, tetapi otonomi lebih kecil daripada 1 republik. Daerah-daerah otonom ini biasanya merupakan daerah yang dihuni oleh mayoritas etnis minoritas. Dari keempat daerah otonom tersebut, 3 diantaranya terletak berdekatan satu sama lain di wilayah Siberia Barat Rusia. Ini adalah daerah otonomi Khanty-Mansi, dengan luas 534.000 km persegi, dengan populasi lebih dari 1,5 juta jiwa. Wilayah otonomi Nenets mencakup area seluas lebih dari 176.700 km persegi dan populasi sekitar 45.000 jiwa. Daerah otonomi Yamalo-Nenets, dengan luas lebih dari 750.000 km persegi dan populasi hampir 550.000 jiwa. Daerah otonom ini dihuni oleh masyarakat, yang dinamai di dalam daerah otonom, seperti Khanty-Mansi atau Nenets. Ketiga kelompok ini adalah kelompok etnis dengan jumlah yang relatif kecil, dari total populasi 185 kelompok etnis di Rusia. Mereka semua adalah masyarakat adat, yang tinggal di sini sejak lama, dengan metode nomaden, menggembala rusa kutub, memancing, dan berburu hewan lainnya. Di antara mereka, rusa kutub benar-benar merupakan aset paling berharga dari masyarakat di sini. Rusa kutub merupakan simbol budaya yang penting, sumber kehidupan dan sarana transportasi. Kulit rusa kutub adalah bahan baku untuk membuat pakaian, sepatu, topi untuk melawan dingin, karpet atau tenda juga terbuat dari kulit rusa kutub. Namun, sejak zaman Uni Soviet, daerah ini menjadi tempat produksi minyak dan gas, terutama yang penting bagi federasi, tidak kalah dengan Kaukasus, atau daerah lainnya. Saat ini, daerah otonomi Yamalo-Nenets adalah sumber gas alam terpenting Rusia, dengan lebih dari 90% gas alam Rusia diproduksi. Pada saat yang sama, Yamalo-Nenets juga menyumbang 12% dari produksi minyak Rusia. Sementara itu, wilayah otonom Khanty-Mansi juga menyediakan 51% produksi minyak Rusia. Sisa 99% dari aktivitas industri daerah otonomi Nenets juga migas. Mirip dengan 3 daerah otonom di atas, daerah otonom Rusia yang tersisa juga memiliki banyak kesamaan. Ini adalah daerah otonomi Chukotka, yang terletak di timur jauh Rusia. Chukotka memiliki luas, lebih dari 737.000 km persegi dan populasi kurang dari 50.000 orang. Ini juga merupakan rumah bagi perbatasan antara Rusia dan wilayah Alaska di Amerika Serikat. Penduduk asli di sini adalah Chukchi. Dan ini juga orang-orang Asia, yang paling mirip dengan orang-orang India di Amerika. Mereka memiliki hubungan dekat dengan nenek moyang India mereka. Ketika orang-orang ini, selama zaman es, bermigrasi dari Asia ke Amerika, melalui rute ini. Saat ini, daerah otonomi Chukotka memiliki cadangan gas alam, batu bara, emas, dan tungsten yang kaya. Tetapi sebagian besar penduduk pedesaan adalah penduduk asli, masih hidup dari penggembalaan rusa, berburu ikan paus dan memancing. Selain 4 daerah otonom yang disebutkan di atas, Federasi Rusia juga memiliki provinsi otonom yang sangat istimewa, yaitu daerah otonomi Yahudi. Provinsi otonom ini mencakup area seluas lebih dari 36.000 km persegi dan berpenduduk hampir 150.000 jiwa. Berbeda dengan keempat daerah otonom tersebut, dengan penduduk asli, Provinsi Otonom Yahudi adalah daerah yang didirikan oleh bekas Uni Soviet dan kemudian Rusia, untuk menyediakan wilayah yang luas bagi orang-orang Yahudi Uni Soviet, untuk terus melestarikan warisan budaya Yiddish Yahudi. Menurut kebijakan nasional, di bawah pemimpin Uni Soviet,
Setiap negara yang membentuk Uni Soviet akan menerima wilayah untuk mempertahankan otonomi budaya dalam kerangka sosialis. Pada tanggal 28 Maret 1928, Presidium Komite Eksekutif Pusat Uni Soviet menyetujui dekret tentang mengalokasikan wilayah di dekat Sungai Amur Heilongjiang di Timur Jauh untuk pekerja Yahudi. Ini adalah salah satu daerah yang dulunya milik Daitan. Namun kemudian, pada tahun 1858 dan 1860, Daiking harus memotong lebih dari 1 juta kilometer persegi di wilayah utara Sungai Amur di Heilongjiang dan timur Sungai Wutoli Ussuri untuk Kekaisaran Rusia. Pada era Soviet, orang-orang Yahudi berada di suatu daerah di sini. Mendirikan provinsi otonomi Yahudi dan ada sampai hari ini. Namun, pada tahun 1991, ketika Uni Soviet runtuh, sebagian besar orang Yahudi telah pergi. Saat ini, jumlah orang Yahudi yang tersisa, kurang dari 1% dari populasi lokal, dengan sekitar 1.600 orang. Populasi mayoritas adalah Rusia 90% dan Ukraina 3%, dari total lebih dari 170.000 orang di provinsi ini. Provinsi Otonom Yahudi juga memiliki ekonomi yang cukup berkembang, di Timur Jauh. Dengan posisinya sebagai zona ekonomi bebas, provinsi ini kaya akan sumber daya mineral dan bahan bangunan, yang merupakan sumber pasokan besar untuk pasar Rusia. Metalurgi non-ferrous, pengecoran logam, bahan bangunan, kayu mentah, pertukangan, industri makanan, adalah sektor industri yang paling berkembang di Provinsi Otonomi Yahudi. Pertanian adalah sektor keuangan Provinsi Otonomi Yahudi. Karena tanahnya subur dan iklimnya tidak terlalu keras. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.